Nah, pemirsa, kita juga akan mengulik dan juga mencari tahu seperti apa Lebaran di Washington DC, Amerika Serikat. Umat Muslim juga sudah mulai bersiap untuk merayakan Idul Fitri pada hari Jumat waktu setempat. Dan untuk kita tahu bagaimana situasi di sana, kita akan langsung berbincang bersama dengan Imam Masjid Indonesian Muslim Association in Amerika atau Imam Center Washington DC. Sudah ada Ustadz Saharudin Mangasa di lokasi. Selamat siang waktu Indonesia, Ustadz. Waalaikumsalam, selamat pagi waktu Washington. Waalaikumsalam. Jadi Ustadz, kalau di Amerika Serikat sendiri Lebaran tanggal berapa ini? Eh, mayoritasnya Lebarannya hari Jumat, tanggal 20 Maret. Hari ini sebenarnya ini sudah masuk Jumat nih, udah dini hari. Eh, Ada juga sebagian beberapa masjid yang tetap pakai hilal, tetap menunggu, tapi mayoritasnya sudah ditentukan jauh hari, ditentukan tanggal 20. Kenapa? Karena kita di sini kan masih minoritas dan di antara kendala terbesarnya adalah tentang libur karena di sini kebanyakan orang kerja juga anak-anak sekolah sehingga mereka untuk ikut berlebaran harus mengurus izin jauh-jauh hari. Jadi kalau harus menunggu hilal, nunggu pengumuman malam lebarannya sepertinya sangat menyulitkan dan tidak mungkin. Maka jauh-jauh hari kita sudah tentukan sehingga mereka harus mempersiapkan gitu. Baik, Pak Ustadz, kita ketahui kalau Amerika Serikat itu kan multikultural ya, Pak Ustadz. Tapi untuk menjelang Hari Raya Idul Fitri, bagaimana sih antusiasme warga sekitar sana untuk melihat teman-teman umat Muslim di Amerika Serikat yang akan menjalankan ibadah untuk sholat Idnya sendiri? Iya, Masya Allah. Jadi karena di sini keterbatasan tempat ya, jadi beberapa masjid itu sampai harus melaksanakan sholat id itu berkali-kali. Kalau di masjid kita ini, Masjid Indonesia yang dekat Washington DC, ini sampai 3 kali nanti. Jadi kita sholat idnya sebentar ini beberapa jam lagi, itu sampai 3 kali. Jadi sip pertama dimulai dari jam 7.30, kemudian nanti sip 2 jam 9 pagi, dan nanti masih ada sip 3 jam 10.30. Jadi setiap 1,5 jam itu pergantian sip. Kenapa? Karena ya tempat kita kan tidak sebesar Masjid Istiqlal Jakarta ya, dan eh, masyarakatnya jamaahnya dari berbagai kota ya, berbagai tempat dia datang ke sini. Sebetulnya banyak masjid, cuma karena mayoritas muslimnya apa ya, masyarakat muslimnya sangat banyak sekali, dan sholat Jumat juga sama seperti itu, akan selalu meluber ya, nggak muat tempatnya sehingga harus dilaksanakan berkali-kali. Jadi mereka memang sangat antusias dari bulan Ramadan, Mbak. Jadi sholat tarawih saja kita itu dari malam pertama sampai malam terakhir itu penuh terus, dan parkiran yang paling urgent ya. Jadi parkiran kita kan harus tertib, Pak, nggak bisa parkir sembarangan sehingga harus sesuai dengan kapasitas. Jadi kalau parkirannya walaupun masjidnya mungkin masih muat, ada space, tapi kalau parkirannya tidak muat maka kita tetap menolak karena parkir itu harus tetap sesuai dengan kapasitas tempat. Dan kita kebetulan masjid kita ini di daerah pemukiman yang sekitar kita itu banyak non muslim, kita nggak mau mengganggu mereka gitu. Jadi mereka sih siap aja kita parkir, tapi kita harus tahu diri. Jadi parkirnya jangan sampai mengganggu masyarakat atau warga setempat sekitar, sehingga misalnya malam taraweh mereka tidak bisa lewat misalnya. Jadi kita harus tetap proporsional sehingga ya harus sesuai dengan tempat parkir yang ada gitu. Nah, untuk lebarannya kan lebih banyak lagi dari tarawih, sehingga kita mensiasatinya adalah dibagi 3 sip, dan setiap tahun seperti itu dan penuh terus. Jadi mungkin satu sip itu bisa sampai 500-600-an jamaah. Jadi kali 3 ya mungkin hampir. Oke. Baik, Ustadz Saharudin, kita nanti akan kembali mengulik kira-kira di Amerika Serikat akan seperti apa, karena banyak sekali yang tadi disampaikan menarik, bagaimana tetap menjaga ketertiban dan juga bagaimana tetap untuk beribadah ini semangatnya masih ada hingga di hari terakhir.
Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan lanjutkan perbincangan kami dengan Imam Masjid Indonesian Muslim Association in Amerika atau Imam Central Washington DC, Ustadz Saharudin Mangasa. Ustadz Saharudin masih bersama kami ya? Oke, ya Mbak. Oke, jadi Ustadz, kalau kita bisa melihat apa yang di Amerika Serikat ini kalau lagi Lebaran Idul Fitri, apa yang paling khas selalu dirayakan oleh para WNI di sana? Oke, jadi untuk warga Indonesia, khususnya Muslim Indonesia di Washington DC, dan saya kira di beberapa state di US juga kurang lebih sama. Jadi Masjid Indonesia itu selalu memang menjadi pusat kayak perhatian lah ya, dan menjadi primadona. Saya beberapa kali ditemui secara langsung oleh jamaah setelah sholat lah. Dia senang dengan Masjid Indonesia. Di antaranya adalah memang karena kita itu selalu ramah kepada jamaah. Jadi jamaah itu bukan hanya dipersilahkan atau dilayani untuk sholat, tapi mereka benar-benar diperhatikan ketika mereka datang ya, beberapa keperluannya misalnya diperhatikan lah, parkirannya segala macam diatur dengan begitu rapi. Kemudian yang kedua, masjid kita itu memang identik dengan makanan ya. Jadi selalu ada, apalagi kalau Lebaran kan, selalu ada snacknya yang khas Indonesia. Jadi kayak langsung disertakan dengan halal bihalal. Termasuk buka puasanya kemarin itu, ya Allah, orang-orang itu pada senang, jadinya mereka pada kenal semua macam-macam nama-nama makanan khas Indonesia. Jadi sepertinya memang umat Islam Indonesia selalu identik dengan makanan khas yang selalu tersedia, dan ibu-ibu jamaah kita di sini itu sangat aktif dan sangat lengkap sajiannya setiap malam. Nah, begitupun nanti hari raya sebentar ini yang akan kita laksanakan. Jadi mereka senang saja datang ke masjid kita. Yang ketiga adalah memang masjid kita posisinya di kota, Mbak. Jadi perbatasan antara Maryland dengan Washington DC. Jadi masjid kita ini di antara sekian masjid yang dekat dengan White House ya. Jadi terjangkau, dan juga parkirannya lumayan tersedia, dan fasilitas masjidnya bagus. Jadi mereka bukan hanya orang Indonesia. Kalau kita presentasikan masyarakat jamaah kita di sini, mungkin orang Indonesianya kalau normalnya itu mungkin orang Indonesianya cuma 30-40%. Selebihnya itu orang non Indonesia, termasuk orang Amerika Serikat sendiri yang sudah menjadi Muslim, dan orang-orang dari Timur Tengah termasuk Pakistan Baik. dan Arab Saudi dan Yordan dan seterusnya. Baik, Pak Ya. Ustadz, sebetulnya ada yang menarik dari perayaan Idul Fitri di tahun ini. Karena saat ini kita melihat sendiri, saat ini kita dalam posisi di tengah konflik. Sebagai umat Muslim, baik di Amerika Serikat dan juga warga negara Indonesia sendiri yang berada di Washington DC. Bagaimana memaknai perayaan Idul Fitri tahun ini di tengah konflik yang terjadi? Oke, ya, itu memang selalu menjadi perbincangan kita juga umat Islam di Amerika ya. Tapi perlu kita pahami bahwa apa yang terjadi sekarang itu antara US dengan Iran katakanlah, itu sesungguhnya kalau dilihat faktanya kehidupan di Amerika Serikat sendiri, sepertinya kurang pas kalau dianggap Amerika Serikat berperang dengan melawan Iran. Jadi yang kelihatannya seperti itu, tapi di balik itu sebenarnya yang berperang adalah Pak Donald Trump dan beberapa pendukungnya saja. Karena masyarakat Amerika sendiri itu banyak sekali yang tidak senang dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah Amerika Serikat, dalam tanda kutip ya, menyerang Iran. Jadi mereka sendiri tidak setuju dengan itu, dan kalau kita lihat di sini normal-normal saja, kayak tidak ada yang terjadi apa-apa. Jadi presidennya saja yang sibuk dengan sendirinya. Bahkan protes yang terjadi di Kongres, di demo dan unjuk rasa di berbagai wilayah sering terjadi hampir tiap hari. Itu menunjukkan bahwa masyarakat Amerika Serikat sendiri tidak mau diidentikan dengan peperangan, apalagi melawan Iran. Dan di Ramadan ini justru dengan adanya perang itu, orang-orang Barat atau orang-orang non-Muslim itu justru tambah
tambah semangat dan seperti ya kesan saya seperti mereka tambah empati terhadap Islam, mungkin karena kasihan baik. atau mungkin karena kelihatan hati nurani mereka sendiri menganggap orang Islam itu kok sabar banget lah kira-kira gitu ya. Jadi mereka Baik. justru terpanggil dengan itu sehingga maaf saja kita di masjid kita ini hampir tiap hari ada orang bersyahadat ya. Baik. Artinya dengan perang itu mereka malah tambah simpati terhadap Islam. Maka Baik. Dan Baik. bisa semakin kita solid sampaikan. ya Pak Ustadz artinya. Iya, betul. Baik, semoga Jadi tetap mereka, aman Masya dalam Allah. menjalani ibadah sholat id di sana. Maaf sekali Ustadz karena ada durasi yang harus kita sudahi. Semoga bisa menjaga kerukunan dan juga kedamaian di sana. Dan sekali lagi, minal aidin wal faizin ya Ustadz. Dan juga salam untuk teman-teman WNI di sana yang merayakan Lebaran pada hari ini. Terima kasih Ustadz Saharudin Mangasa selaku Imam sama-sama. Masjid Selamat Imam Hari Center Lebaran Washington juga. DC, Amerika Serikat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.